billah wala haula wala quwwata illa billah. Alhamdulillah kita akan mulai kajian yang akan kita tradisikan dalam 1 bulan 2 kali. Kitab yang akan dibaca adalah kitab Tasyrul Khalaq. Kitab ini berkenaan dengan bagaimana kita hidup, berinteraksi dengan masyarakat, berinteraksi dengan tetangga, berteman dan yang lain. Bismillahirrahmanirrahim. Qala musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi ulumi fid dharain min al-Fatihah. Sebelum kita mulai belajar atau mengaji, kita mari berdoa. Pertama kita hadiahkan kepada kajian Nabi Muhammad SAW, yang kedua kepada guru kita, kepada orang tua kita, dan kepada kita, sehingga apa yang menjadi harapan dan impian kita bisa lebih baik. Ala kulli nanti suara yang Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Muqaddimah. Alhamdulillahilladzi al-karim al-khallaq wa salatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin al-muzil yatabiman wa kaliman al-akhlaq wa ala alihi wa ashabihi ma'jara qalam tahlis wal bayan ala siratil awraq amma ba'du fa hadha mutazafi'il akhlaq ad-diniyah wa ta'alim talab as-sunnah al-awwal al-akhiriyah wa samidiyah tashrul khalaq ilm al-akhlaq Fakultu wabillahi isma bidin tamam nikmah kullu min akhlaqi ibaratun an qawadu yura fiha salatul qalbi wa sal hawas wa madul akhlaq min haythu tahlil bi hasanha wa tahlil bi qubhiha wa sabratihi salul qalb wa sal hawas fi dunya wal fazil bi al maratibul akhir. Pertama, pengarang kitab ini mengucapkan alhamdulillah, puji syukur Allah Ta'ala dan berselawat kepada Nabi Muhammad SAW. Buku ini atau kitab ini bernama Tasyrul Khalaq, kitab yang menjelaskan tentang bagaimana kita berinteraksi sosial. Kalau bahasa sekarang, berinteraksi sosial dengan, pertama adalah dengan Allah, yang kedua dengan manusia, yang ketiga dengan alam. Yang pertama namanya adalah at-taqwa. Ia imtisal awamillah azza wa jalla wa tijnabi nawahihi sirran walani. Sebagai manusia atau hayawan natik, kita ini Allah menciptakan 2 makhluk. Yang pertama hayawan yang bisa berpikir, yang kedua hayawan yang tidak berpikir. Kita masuk dalam kategori hayawan natik, hayawan yang Allah ciptakan untuk berpikir, yang bernama manusia. Manusia, terutama yang beragama Islam, wajib hukumnya bertakwa. Di sini dijelaskan ma bertakwa, ia intisar awalillah wajtina binawahi sirwalan. Orang yang bertakwa kepada Allah itu adalah, kata pengarang kitab ini, menjauhi larangannya dan melaksanakan perintah-perintah Allah, entah dalam kondisi terang-terangan maupun dalam kondisi tidak terang. Maksudnya kita kalau yakin adanya Allah, apapun kondisi kita harus selalu menjauhi larangannya dan melaksanakan perintahnya. Misal sholat, apapun kondisi kita, ketika kita sudah berumur balik, dalam artian sudah mimpi basah, atau kalau perempuan sudah haid, itu wajib hukumnya sholat. Apapun kondisinya, ketika kita tidak bisa sholat normal, ya kita wajib untuk bisa sholat duduk, bisa sholat tiduran atau berbaring. Itu yang dimaksud takwa, melaksanakan perintahnya dan menjauhi larangannya. Begitu juga sebaliknya, ketika kita dalam perjalanan, ya bisa kita jamak, bisa kita qasar, atau bisa kita ganti ketika kita memang sholatnya sudah lewat. Wala tatimmu illa bitahalli an kulli radilatin wa tahalli kulli fadilatin fa yatoriqul ladzi min salakahu
Ada wal umrah wal nusuk allati mustamta biha najwa asba kasir. Perjalanan kehidupan kita dalam sisi-sisi kemanusiaan, apabila kita sudah melaksanakan takwa, akan mendapatkan sebuah keutamaan-keutamaan dalam kehidupan ini dan akan menemukan jalan keindahan dalam kehidupan ini. Nas ihyam imtithal awamirillah wajtina binawahihi sirran wa alaniyatan. Seorang lagi takwa adalah melaksanakan perintah Allah dan menjauhi larangannya dalam kondisi terang-terangan maupun sembunyi-sembunyi. Fala tatimmu illa bitakhalli an kulli radilatin wa tahalli bi kulli fadilatin fa hiya tariqul ladzi min salakahu tadawul urus wa allati mastamsaka biha najah. Saya menerjemahkan bahwa mungkin Arif yang juga paham, ketika kita sudah mencapai proses-proses ketakwaan itu, melaksanakan perintah dan menjauhi larangannya, akan menemukan jalan keutamaan. Jalan keutamaan itu apa? Akan ditunjukkan sama Allah bahwa kita akan malas untuk melakukan hal-hal yang negatif atau bahkan buruk. Dan orang bertakwa itu proses, karena jelas dalam satu keterangan iman seseorang, keyakinan seseorang itu bisa bertambah atau berkurang. Maka dari itu, dalam keterangan yang lebih luas lagi dalam kitab Ihya Ulumuddin, Imam Al-Ghazali pernah berjelaskan bahwa orang ketika sama Allah sudah disiapkan menjadi orang baik, mesti akan dipermudah apapun yang diinginkan dia menuju kebaikan. Maka di sini saya memaknai fahitoriqul ladzi man salakahu tadawal urwat tawusqa allati man istamsaka biha najah. Kita akan mendapatkan keutamaan-keutamaan, kemudahan-kemudahan atau kesenangan-kesenangan setelah melaksanakan perintah-perintah yang Allah perintahkan dengan menjauhi larangannya dan melaksanakan perintahnya. Namun terkadang kita tidak menyadari ada proses-proses yang Allah ciptakan yang memang harus dilalui, yang memang harus kita lakukan. Kalau guru saya pernah mengingatkan saya bahwa orang hidup itu ketika kita dikasih sebuah ujian kaya, kenapa kaya saya bilang ujian? Karena dalam kitab Ihya, kaya itu bukan keberkahan tapi ujian. Ada ujian kaya, ada ujian miskin, ada ujian sakit, ada ujian kerutan dalam perjalanan kehidupan ini adalah sebagai proses tahapan-tahapan pengabdian kepada Gusti Allah. Makanya ketika saya membaca Tasbihul Khalaq ini, saya teringat sebuah penjelasan dari guru saya. Seseorang akan menjadi atau diciptakan atau dipermudah jalannya menuju kebaikan ketika dia sudah melaksanakan perintah dan menjauhi larangannya. Dan itu tidak mudah. Makanya hanya orang-orang beruntung yang bisa mendapatkan, kalau dalam ilmu agama konsep hidayah, hanya orang-orang yang beruntung yang tidak merasa capek untuk sholat, tidak merasa malas untuk melaksanakan sholat. Hanya orang-orang yang mendapatkan hidayah. Intinya bahwa kita sebagai manusia yang Allah memerintahkan kita melaksanakan perintah-perintahnya yang berupa syariat, rukun Islam dan rukun iman, dan diperintahkan menjauhi larangan-larangannya yang berupa hal-hal yang telah Allah jelaskan dalam syariatnya. Ini tidak mudah. Orang beragama Islam belum tentu bisa melaksanakan semua rukun syarat menjadi orang Islam. Kadang ilmu mereka tidak bisa menjangkau, namun keyakinan menjangkau. Kadang alat mereka tidak punya, namun lingkungan yang mendukung. Intinya dalam perjalanan ini ketika saya membaca takwa ini adalah ada kesadaran yang melalui hidayah yang Allah berikan kepada manusia-manusia yang memang itu manusia pilihan. Tidak bisa
Tidak bisa apa bahasa kerennya? Tidak bisa kita mengeluh, kenapa saya dikasih takdir seperti ini? Tidak bisa. Ini sudah alur kehidupan yang dijalani. Kita hanya bisa menikmati, kita hanya bisa melaksanakan kehidupan. Makanya kalau saya masih kecil dulu belajar ngaji dipaksa. Saya masih kecil dulu mau sholat dipaksa. Kenapa? Kalau kita masih mau menunggu hidayah susah. Harus ada paksaan. Ada paksaan yang memang ya harus dilatih. Sehingga ketika kita sudah terpaksa sholat, terpaksa melaksanakan perintah-perintah Allah, akan melahirkan hidayah. Walaupun tentu kadang orang yang rajin ibadah, rajin sholat, belum tentu perilakunya baik. Banyak orang yang bertitel haji, banyak orang yang bertitel punya ilmu agama, namun perilakunya kayak orang yang tidak punya ilmu agama. Nah, di sini pentingnya hidayah, di sini pentingnya melatih diri, membiasakan diri melaksanakan perintah-perintah Gusti Allah. Makanya proses keyakinan yang berupa takwa ini adalah proses perjalanan spiritual personal masing-masing orang yang perlu dilatih dan perlu diingatkan. Makanya saya selalu bilang, dalam satu kasus contoh istri saya itu biar tidak ngerasa orang, pingin saya pakai celana pendek, pakai kaos oblong, pakai topi, pakai sepatu, pakai jam, jalan-jalan ke DM atau jalan-jalan ke mall. Sedangkan saya ketika pakai anggap bergaya, jilalatan mata saya kemana-mana, nakal saya muncul gitu. Makanya ketika saya jalan-jalan, saya lebih sering pakai sarung daripada pakai celana untuk kontrol diri. Kan apa? Ini media untuk biar saya tidak nakal. Sama dengan teman-teman yang di Badan Dakwah Kampus ini. Kalian harus berbeda akhlaknya dengan yang tidak aktif di BDK. Karena Badan Dakwah Kampus ini media kalian sebagai kontrol etika, media sebagai kontrol ibadah kalian, media sebagai kontrol komunikasi kalian dengan yang lain. Masuk anak Badan Dakwah Kampus kayak gitu cara berpakaiannya, kan begitu. Ini kan sudah proses hidayah yang tanpa disengaja kalian dapatkan. Masuk anak Badan Dakwah Kampus pakai baju kampret kayak gitu, atau ketawa hahi, atau mohon maaf kayak teman-teman yang lain yang mungkin boncengan sembarangan. Ini kan sebagai media kontrol, tidak enak. Atau sebisa minggu saya tidak enak, saya ngimami di musola UGM, saya ngadan, musuh saya nggak tertib, musuh saya kuyung sembarangan, bukan melarang. Makanya orang-orang yang menyadari betul peran dan posisinya ini menarik. Makanya saya beruntung di Badan Dakwah Kampus ini. Kenapa saya beruntung? Saya nggak mungkin goda sembarangan mahasiswi cantik. Masuk pausnya pembeda Badan Dakwah Kampus godain sembarangan. Nah, ini sebagai filter saya untuk berkomunikasi sopan. Nah, mungkin yang di sini dia yuti selalu awamirillah wajibna binawahi siran walanya, ini mungkin. Dan susah orang kalau tidak terbiasa di lingkungan sekitar akan lebih baik. Wa asbabahu kasiratun. Ada sebab-sebab, ada banyak sebab yang sehingga kita bisa membawa kepada kebaikan kalau bahasa kerennya. Kalau saya memang menerjemahkan secara modern, tidak terlek. Minha ayyulahat ayyulatul insan anda abdul dalil wa anna rabbuhu ya azizun wa la yabghi lidari aksiyal aziz di anna nasihat niyanti. Oke. Saya menerjemahkan, orang akan ketahuan ketika berinteraksi satu dengan yang lain. Ketika bercampur, bertemu dengan satu orang lain, akan berinteraksi, akan ketahuan siapa orang ini, kemampuan punya apa, kompetensi orang itu. Dari situ akan teruji akhlak dan ketakwaan orang itu. Kalau saya menerjemahkan begini. Jadi gini, manusia akan diuji berinteraksi dengan satu dengan yang lain, entah yang bernama saudara, entah yang bernama keluarga, entah yang bernama suami, entah yang bernama anak. Lah, interaksi ini akan teruji. Dia masuk dalam kategori orang yang bertakwa. Yohalil itu kan bercampur, berarti berinteraksi pada saya.
Jadi dia akan teruji betul. Ketakwaan orang ini akan teruji ketika berinteraksi dengan yang lain. Ya, ini ujian apa? Bisa kontrol emosi apa enggak? Bisa mempengaruhi atau terpengaruh apa enggak? Itu yang menjadi bahasanya? Ujian teman-teman ketika berinteraksi. Makanya banggalah kalian yang menjadi mahasiswa karena bisa menikmati masa-masa terakhir. Hahaha hihihi teman-teman ini. Kenapa? Setelah nanti kita menikah akan harus bisa mengontrol diri keinginan kita. Kalau keinginan kita akan dibatasi oleh keinginan orang lain, keinginan anak kita, keinginan suami kita, keinginan waktu yang tidak menentukan. Makanya beruntung ya hari ini kuliah. Kenapa saya bilang beruntung? Bisa mengintrospeksi diri. Oh ternyata jenjang kesadaran manusia itu bertingkat. Ketika SD pengennya hanya main saja, SMP pengen main tapi sedikit lebih baik, ketika SMA pengen main bla 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 bla, sampai nanti di tingkat kuliah. Makanya ayyuhal insan abdun dalilun ala rabbahu. Interaksi manusia sebagai seorang hamba, entah interaksi hablum minallah dengan Tuhan yang berupa sholat, kewajiban zakat, kewajiban puasa, atau interaksi dengan sesama manusia, saling menghargai satu dengan yang lain. Yang ketiga interaksi terhadap lingkungan atau alam, bagaimana kita menjaga alam dari kerusakan dan kehancuran. Itu adalah proses yang tidak mudah untuk kita lakukan. Menyeimbangkan hablum minallah, hablum minan nas, dan hablum minal alam itu tidak mudah. Perlu uraian, kesadaran, dan kejernihan berpikir dalam merespon setiap perubahan-perubahan pola pikir kita ketika kita sudah berada di jenjang-jenjang masa-masa baligh. Baligh itu adalah orang yang sudah masuk dalam kapasitas, kalau perempuan haid, kalau laki-laki sudah mimpi basah. Itu balik. Makanya menjadi orang yang balik itu orang yang sangat susah. Kenapa? Sudah hukumnya wajib melaksanakan perintah-perintah Allah dan menjauhi larangannya. Makanya kalian ini akan mempertanggungjawabkan diri kalian. Nama saya Ibu, saya selama itu sholat berapa kali, enggak sholat berapa kali, akan mempertanggungjawabkan di hadapan Tuhan. Makanya kata guru saya, orang itu akan dipertemukan dengan pasangannya. Yang baik pasti akan dipertemukan dengan yang baik, yang buruk akan dipertemukan dengan yang buruk. Makanya proses dengan semua di Badan Dakwah Kampus ini buat saya adalah proses bersama yang memang doa dari orang tua kalian. Kenapa? Karena di Badan Dakwah Kampus kita harus kontrol. Masuk anak Badan Dakwah Kampus pakaiannya kampret atau apa ya, ketat. Masuk anak Badan Dakwah Kampus nongkrongnya sembarangan. Masuk anak Badan Dakwah Kampus tidak sholat. Masuk anak Badan Dakwah Kampus tidak pakai jilbab dengan rapi. Ini adalah proses menuju hidayah yang disiapkan oleh sistem. Ya kalau kalian sadar, males ya aktif di Badan Dakwah Kampus. Ngapain sih? Dapat apa? Malah kita terkekang. Senin sampai Kamis kita harus ngaji. Duhur harus ada, duhur harus ngimami. Kalau kita punya logika yang tidak mendapatkan hidayah. Kalau orang dapat hidayah, mau tidak mau, kita dipaksa dan harus terbiasa ada, terbiasa ngaji, terbiasa sholat. Akhirnya lambat laun paksaan ini menjadi tidak terasa, akhirnya menjadi terbiasa. Contoh, semua jelas dalam Al-Quran dijelaskan, barang siapa yang ingin derajat yang tinggi, ingin mendapatkan tempat yang di atas rata-rata istimewa, jangan lupa sholat sunnah tahajud. Ya berat memang. Kalau tidak terbiasa atau tidak punya maksud dan tujuan, malas sholat tahajud. Sangat malas sholat tahajud. Tapi kalau orang itu sudah punya tujuan, mesti semangat. Makanya saya selalu bilang ke mahasiswa saya di semester 7, semester 7 itu ayo siap-siap minta doa sama Gusti Allah. Doa jodoh yang benar, doa pekerjaan yang benar. Pekerjaan yang benar maksudnya bagaimana kita bekerja bisa membawa beribadah,
Bagaimana kita bisa punya suami atau punya istri membawa kepada ibadah. Dan ini tidak mudah proses ini. Sampai sekarang pun saya menikah hampir sudah 5 tahun, masih selalu berantem, masih selalu berpikir untung rugi, masih selalu berpikir kurang. Kenapa? Jelas dalam Al-Quran dan hadis dijelaskan bahwa ketika orang sudah tidak bisa menyesuaikan diri, saya lupa ayatnya, menyesuaikan diri dengan keadaan atau tidak bisa menyesuaikan diri dengan kenyataan, niscaya orang itu akan tersiksa. Akan tersiksa hidupnya. Ada kebahagiaan yang semu, kata Al-Quran. Bagaimana bahagia semu? Mereka bergelimbang harta, berkesempatan banyak, namun tidak bisa beribadah. Itu namanya kebahagiaan semu. Wa minha ayyatul ihsan ilaihi wa jamil akhwat man kana kadzalika la yubillah tajaddud nikmah. Selanjutnya adalah orang yang bertakwa itu selalu berupaya berbuat baik dari setiap aktivitas kesehariannya. Selalu ingin berbuat baik dan itu biasanya dipermudah buat baik. Makanya kita sebagai manusia harus mampu betul-betul memetakan mana ini ujian, mana ini musibah, dan mana ini nikmat. Ini harus betul-betul kita petakan dan menghadirkan rasa syukur, menghadirkan rasa bahagia itu memang betul-betul datang dari hati nurani yang paling dalam. Itu yang harus, sebagaimana Allah menjelaskan, innallaha ma'al ladzina taqwa wal ladzina hum muhsinun. Allah bersama orang-orang yang takwa dan bersama orang-orang yang selalu berbuat kebaikan. Innallaha sa'atuna Allah ma'al ladzina barangkali akeh taqwa takwa wong kabeh wal ladzina lahu akeh hum ya alladzina muhsinuna wong kang nglakoni kebagusan. Jadi ini yang menjadi susah, menjadi orang yang takwa satu sisi, menjadi orang yang melakukan kebaikan. Kenapa saya bilang susah? Karena hari ini orang banyak bisa bicara, namun susah untuk melakukan. Orang banyak berpakaian syar'i, pakaian yang luar biasa sangat muslim, namun kualitas ibadahnya masih jauh dari cara berpakaian. Makanya saya selalu bilang, saya menghargai orang yang selalu melaksanakan perintah Allah dan menjauhi larangannya tanpa embel-embel pakaian. Entah mau pakai jilbab, gak pakai jilbab, yang penting sholat, etika bagus, itu buat saya luar biasa. Entah yang mau pakai sarung, gak pakai sarung, mau celana pendek, yang penting sudah beribadah, menjauhi larangan Allah, kontrol diri, itu buat saya luar biasa. Daripada perempuannya pakai syar'i, namun ibadahnya jauh. Kalau saya mengistilahkan perempuan warung pakai jilbab, mending nggak usah pakai jilbab. Yang penting hati dan perilaku menjadi kesadaran bersama dalam setiap kehidupan yang baik. Ini yang saya terjemahkan dalam kitab Tafsirul Rabb ini, karena di sini banyak keterangan-keterangan yang sangat istimewa yang buat saya ingin selalu mempelajari. Nanti di belakang banyak hal yang mungkin kita akan dapatkan, semisal bagaimana hubungan dengan guru, bagaimana seorang guru berhubungan dengan murid, bagaimana murid berhubungan dengan guru, kemudian bagaimana berhubungan dengan tetangga, dengan saudara. Di sini dijelaskan, dan ini menjadi buku panduan dalam perjalanan kehidupan kita sehingga kita bisa kontrol. Kadang dalam sama saudara tetangga kita kadang salah paham, salah persepsi, bahkan sampai berantem tidak karuan, dan saya jalani posisi itu. Makanya saya merasa bangga menjadi pembina badan dakwah kampus, entah sampai kapan. Kenapa saya bangga? Saya bisa kontrol diri saya untuk selalu beribadah, untuk selalu ke mushola, untuk selalu menjaga pola komunikasi saya sehingga bisa berakhlak ataupun beretika. Inti dalam pertemuan kali ini adalah takwa, menjauhi perintah Allah dan melaksanakan menjauhi perintah Allah dan melaksanakan menjauhi larangan Allah dan melaksanakan perintah-perintah Allah. Kita sebagai manusia di sini tentunya
satu-satunya manusia yang menjadi mahasiswa yang sudah indranya sudah lengkap, indera pendengar, indera melihat, berbicara, ini kita sudah lengkap. Makanya beruntunglah anak-anak pesantren yang sudah kuliah di kampus umum bisa menyesuaikan dengan kondisi. Kadang kaget dengan kampus yang bebas seperti ini, berinteraksi dengan yang lebih bebas, kadang kaget. Tapi beruntunglah yang bisa menyesuaikan, tentunya tanpa tanpa ikut-ikutan ke dampak negatifnya. Kadang ada beberapa kemarin selama saya di UPM ini ada banyak alumni pesantren yang tiba-tiba masuk UPM tidak pakai jilbab, tiba-tiba kalau masuk UPM identitas santrinya hilang, bahkan malu nggak pesantren. Ini yang menjadi pertanyaan saya, apakah memang dia tidak mendapatkan hidayah atau merasa terpaksa ketika di pesantren? Karena jujur dalam sejarah perjalanan kehidupan Nabi, dalam sejarah ada 2 Musa yang dilahirkan di dunia ini. Satu, Nabi Musa yang diasuh oleh Fir'aun yang menjadi nabi sampai sekarang, sampai meninggal. Yang satu adalah Nabi Musa yang diasuh oleh malaikat Jibril kalau nggak salah, Musa Samiri namanya, yang selalu mengacau. Satu yang mengasuh orang non muslim, Firaun, sampai dia dibuang, sampai dia megang batu. Namun akhir perjalanan dia menjadi nabi. Satu Musa yang dilatih oleh malaikat Jibril kalau nggak salah, namun selalu mengacau dalam perjalanan. Intinya bahwa siapapun kita, dilahirkan dari keluarga apapun, dari keturunan apapun, ini urusan hidayah. Ini urusan hidayah, bagaimana kita bisa beribadah. Dan hidayah itu bagaimana cara mendapatkannya? Ya selalu beristighfar, selalu bersolawat, jangan lupa membaca Yasin, baca surat Waqi, sholatnya, kita akan mendapatkan itu. Dan ini tidak mudah. Ini tidak mudah dan tidak menjamin orang yang bisa ilmu agama, bahkan melampaui batas-batas pengetahuan ilmu agama, intinya sudah melontroi, belum tentu dia lebih baik dari orang yang baru belajar ilmu agama. Walaupun terkadang, mohon maaf, ada orang yang baru tahu ilmu agama, tapi seolah-olah dia sudah belajar lebih dari 15 sampai 10 tahun. Akhir dari kajian hari ini adalah yang saya harapkan dan yang saya dapatkan dari kitab Tafsir Holak ini, bahwa menjadi manusia sebagai hamba Allah, kita harus selalu melaksanakan perintah dan menjauhi larangannya dengan kata kunci dan takwa. Kalau kita sering Jumatan, mesti kita selalu mengenai taqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Setiap Jumatan kita mesti diingatkan ittaqullah, ittaqullah. Kenapa? Kamu diminta sama Allah, ini ayat, harus takwa. Jangan sampai kamu ittaqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Hati-hati, jangan sampai kamu meninggal tidak menjadi orang yang muslim. Hati-hati. Di akhir perjalanan kita akan mempertanggungjawabkan semua apa yang kita punya. Anak, istri, harta, jabatan akan menjadi pertanyaan. Makanya ketika kita sholat Jumat selalu ittaqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Hati-hati. Kamu boleh meninggal, tapi jangan sampai meninggal dalam kategori kafir, kata Al-Quran. Boleh meninggal, kamu harus meninggal dalam kategori mati yang orang Islam. Caranya bagaimana? Jangan lupa sebelum keluar baca syahadat. Jangan lupa sebelum sholat baca syahadat. Kemana-mana jangan lupa niat, kayak dengan semua berangkat dari rumah niat mencari ilmu ke kampus. Jangan lupa berniat. Kenapa? Ini akan dihitung sama malaikat. Kenapa? Orang yang mencari ilmu dengan niat yang ikhlas dan bersungguh-sungguh akan banyak keutamaan yang akan didapatkan. Capek kalian berpahala, meninggal kalian dihukumi sakit. Semua akan mengalir keberkahan bagi orang yang mencari ilmu.
dan jenengan semua ini adalah masuk dalam kategori thalabul ilm, mencari ilmu. Jadi ketika kalian dalam perjalanan kebingungan, ya jangan lupa berdoa. Doanya orang yang mencari ilmu itu diterima langsung oleh Allah. Entah dalam artian langsung ya tetap nginden lah, tetap lebih menjadi prioritas doanya orang yang mencari ilmu daripada doa-doa orang yang lain. Makanya kalian itu punya keistimewaan. Makanya ketika kalian itu kuliah yang benar, akhlaknya benar, ibadahnya benar, sholatnya benar, ya tinggal tunggu sudah. Tunggu apa yang menjadi keinginan jenengan semua bisa tercapai. Dan jelas kudrat dan iradat Gusti Allah itu atau keputusan-keputusan Gusti Allah itu selalu menyesuaikan dengan kondisi kita. Kita tidak bisa meminta apa yang kita inginkan, Allah mengiyakan semua. Namun Allah akan memberikan sesuatu yang memang layak dan menjadi kebutuhan kita bersama, sehingga kita menjadi muslim yang betul-betul muslim yang bertakwa. Mungkin itu saja cukup dari saya penjelasan yang saya siapkan. Yang jelas saya terjemahkan secara modern. Mungkin Mas Arif juga kebingungan, saya terjemahkan secara modern. Jadi tidak saklek meniru ini karena saya ingin menyesuaikan dengan kondisi zaman sekarang. Bagaimana menjadi muslim atau manusia yang bertakwa itu dengan konsep menjauhi dan melaksanakan perintahnya, menjauhi larangannya dan melaksanakan perintahnya, dan bagaimana kita berinteraksi dengan sesama manusia, berinteraksi dengan Tuhan, dan berinteraksi dengan lingkungan. 3 variabel inti ini harus seimbang dalam kehidupan kita keseharian, sehingga kita menjadi manusia yang betul-betul selamat dan tentunya diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Cukup sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Semoga kegiatan ini bisa istiqomah. Kalau tidak ada saya, mungkin nanti Mas Arif yang akan membaca. Yang jelas ilmu itu harus ada sanadnya, apalagi ilmu agama. Ilmu itu harus ada yang mengajarkan, tidak boleh belajar di Google, maksudnya ilmu agama. Kecuali berupa fikih, mungkin masih bisa kita lihat. Tapi kalau tasawuf, tarekat dan yang lain itu harus ada gurunya. Kalau fikih mungkin kita bisa belajar di mana-mana. Begitu juga kita akhlak, tidak bisa. Saya belajar akhlak ini dan sampai sekarang masih belajar. Saya mesti selalu berusaha menjadi yang terbaik, sehingga saya tidak sembarangan berkomentar, tidak sembarangan menilai orang. Semakin bertambahnya umur, semakin bertambahnya kondisi kehidupan kita, insya Allah kita harus selalu menyesuaikan dengan keadaan, tentunya tidak melanggar rel-rel agama Islam yang telah menjadi keyakinan nenek moyang kita. Cukup sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.